Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muna Una. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita membuat program bimbingan dan konseling menggunakan aplikasi AKPD. Jadi berdasarkan pengalaman dan apa yang saya sudah jalankan untuk menyusun program, pertama-tama kita harus sediakan aplikasi AKPD, yaitu angket kebutuhan peserta didik. Oke, langsung saja saya akan menampilkan apa saja sih yang harus kita siapkan. Nah, di sini sudah tampil ya apa yang kita susun dalam di sini daftar isi untuk program bimbingan dan konseling tingkat SMA ya, biar kita setiap tahunnya itu bisa menyusun laporannya seperti ini, program-programnya seperti ini gitu. Yang penting di sini misalnya nih ada daftar isi, halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, terus ada program tahunan, ada program semester, dan ada program lampiran-lampirannya gitu ya. Nah, apa saja yang kita harus persiapkan tadi? Yang pertama kita ada rasionalnya, dasar hukumnya, terus visi sekolah kita, terus visi misi bimbingan dan konseling juga, dan kita ada deskripsi kebutuhan. Nanti di sini di aplikasinya dijelaskan lagi bagaimana proses kelas dan hasil angket kebutuhan peserta didik seperti begitu. Mari kita susun ya sesuai dengan aplikasi tersebut. Nah, setelah ini saya akan menampilkan bagaimana aplikasinya dan apa saja yang kita harus isi gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi AKPD ya, kelas 10 yang mana aplikasi ini dibuat oleh, saya cari dulu ya, ini dari Bapak Andori. Beliau menciptakan aplikasi ini untuk mempermudah kita menyusun program. Kita kembali lagi ke halaman awal. Mungkin ini kalau secara perkembangan ini kita menggunakan masih aplikasi lama juga ya kan untuk mempermudah kita bagaimana mengetahui need assessment di awal gitu ya. Nah, jangan sampai program layanan kita itu sama dengan sekolah-sekolah yang lain karena cuma meminta datanya gitu. Yang penting kita sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama kita mengisi dulu bagian aplikasinya ini. Pertama misalnya pemerintahannya kita di wilayah mana. Contohnya ya Kalimantan Selatan. Di sini dinas apa dulu? Dinas, misalnya dinas pendidikan lah. Ini sebagai percontohan aja untuk bagaimana kita bisa belajar sama-sama untuk menyusun program gitu. Nama sekolahnya, ini contoh ya, SMA Kalsel. Saya alamatnya Banjarmasin.
Kalau di logo ini tanah laut ya, bisa diganti dengan sesuaikan dengan sekolah kalian. Untuk kelasnya bisa kita mulai dengan kelas 10 MIPA 1. Tahun pelajarannya, nama kepala sekolahnya siapa. Ini contohnya aja ya. Contohnya misalnya Ramadan MPD gitu ya. Terus NIP-nya kalau hafal gitu ya, ini sebagai contoh saja. Nah, ini nama konselornya. Misalnya Munawarah ya. Diisi saja, terus kalau sudah PNS diisi NIP-nya, terus ada tempat dan tanggal. Ini tanggal kita kapan membuat programnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai di bagian awal, kita lanjut ke angket. Nah, ini angketnya di sini angket kelas 10 ya, saya ambil percontohannya seperti biasa, itu AKPD untuk net assessment di awal kita mengetahui bagaimana sih yang dialami oleh siswa gitu. Nah, ini ada 50 item. Nanti kita itu membuat di Google Form ya, karena berhubung sekolahnya masih online juga dan kita menghemat kertas gitu ya. Kalau sekolahnya offline, kita biasanya membagikan mengadministrasikannya dengan print out ya angketnya ini, tetapi kita dengan secara online mempermudah kita hanya membuat di Google Form, terus linknya itu dibagikan ke siswa kelas 10 gitu. Ada 50 pernyataan. Nah, di sini ada bisa opsinya ya atau tidak gitu. Nah, setelah kita bagikan angketnya, terus dapat hasilnya, terus semua siswa itu wajib ya untuk mengisi. Kalau ada yang belum mengisi itu kita harus follow up terus, harus tanyakan, dan kita harus bisa mengumpulkannya dengan waktu yang cepat gitu. Terus ada lagi nih, Intel Google. Ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh, tadi kelasnya bisa diubah. Nah, ini kodenya, ini tergantung dengan sekolah kita nanti memberikan kode per siswa itu seperti apa. Nah, di sini ada pilihannya ya kan, 1 sampai 20 itu bidang pribadi, terus ada bidang sosial, bidang belajar, bidang karir gitu. Nah, di sini ini sesuai dengan pilihan dia di Google Form ya. Di sini nama-namanya sudah terkumpul nih. Setelah itu di sini ada hasilnya juga. Terus kita lihat profil kelas. Nah, kita lihat profil kelasnya ya. Nah, di sini ada yang tertinggi responnya 27 respon. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelompokkan yang paling tertinggi? Kita blok aja. Kita blok di sini sampai habis. Ini ya, kita blok. Terus kita pilih ini. Urutkan. Apalagi ya. Kita tunggu. Nah, kolomnya kita lihat kolom C ya, biar kita mengetahui siapa yang tertinggi gitu. Nah, ini ada yang tertinggi ya, sudah tersusun. Saya belum banyak mengenal lingkungan sekolah baru. Jadi ini karena berhubung kelas 10 ya, mungkin kita harus memberikan layanan orientasi gitu tentang sekolah.
Terus ada yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Terus ada lagi nih cara tentang membangun berkeluarga. Saya belum memahami gitu ya tentang norma. Terus ada struktur kurikulum yang ada di sekolah. Nah, ini sebagai gambaran need assessment yang harus kita buat gitu untuk layanan selanjutnya dari AKPD ini. Selanjutnya apalagi yang kita harus ketahui yaitu ini profil konseli di sini nama-namanya ini sebagai contoh aja ya, bukan nama asli juga. Dan ini kita urutkan lagi siapa yang lebih tinggi gitu nama-namanya. Sama seperti tadi kita pilih, tapi kita bagian F ya untuk mengurutkan dari terbesar ke kecil gitu. Nah, ketahuan kan ada yang namanya nomor urut 2 gitu. Dia ini memiliki 37 item gitu. Ketahuan ya yang paling tinggi. Terus selain itu apalagi yang kita harus siapkan? Nah, kita kembali ya. Kita kembali membahas tentang apa ya? Nah, kita kembali membahas tentang apa yang harus disusun di program bimbingan dan konseling di sini, terutama deskripsi kebutuhan. Terus ada profil kelas yang tadi sudah kita dapatkan, yang kita sudah urutkan dari yang terbesar dan terkecil. Terus profil peserta didik atau profil konseli, terus deskripsi kebutuhan dari hasil asesmen. Nah, ini kita bagian D-nya, kita share lagi aplikasinya. Pertama, kita akan kita susun, kalaunya sudah kita susun di awal tadi, kita ada deskripsi kebutuhan AKPD. Nah, ini nanti ini dilampirkan juga di dalam program bimbingan dan konseling. Setelah itu, kita lanjut ke profil kelas. Nah, setelah profil kelas ada lagi kita profil konseli. Nah, kalaunya sudah seperti itu, kita bisa lagi ada rumusan kebutuhan gitu ya. Nah, bagaimana rumusan kebutuhannya? Ada di sini. Ini rumusan tujuan. Nah, di sini nanti dilampirkan aja di dalam program bimbingan dan konseling karena sudah otomatis ya kita bisa mendapatkannya jadwal kegiatannya, terus action plan-nya, terus bagaimana pengembangan temanya, terus kalaunya untuk menyusun RPL kita bisa melihatnya untuk melihat di profil kelas ini.
Pertama kita misalnya minggu pertama kita akan memberikan tentang layanan orientasi, tentang mengenal lingkungan sekolah baru. Nanti di sini kita bisa melihat apa saja temanya gitu ya. Di sini ada program semester, terus program genap. Nah, mungkin ini karena secara otomatis di aplikasi, jadi kita mengikuti alurnya di sini. Nah, di sini ada pengembangan tema atau topik sangat mudah untuk kita bagaimana menemukan topiknya. Misalnya kita ambil tadi dia dalam ini, misalnya permasalahannya memahami potensi diri. Terus kita harus menyampaikan tentang potensi diri remaja, mungkin seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya. Bagaimana menyusun program bimbingan dan konseling tadi berdasarkan AKPD. Nah, sangat mudah kan? Jadi kita bisa di awal kerjanya itu mengadministrasikan angketnya, net assessment-nya, agar kita bisa secepatnya untuk mengatur program bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.